Sahabat Budiman, pada kali ini kita akan belajar sejarah pertanian alami. Sejarah pertanian alami sebenarnya sejalan dengan sejarah kemanusiaan. Ketika manusia ada, maka mereka harus bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu makanan. Pada zaman manusia purba, memang belum mengenal petani, tetapi berburu. Mereka mengumpulkan bahan makanan yang ada di wilayahnya, tetapi belum melakukan budidaya. Hidupnya berpindah-pindah menyesuaikan dengan siklus alam atau mengikuti keberadaan binatang buruannya. Sejalan dengan perkembangan peradaban dan pola pikir, mereka mulai menetap di goa-goa. Saat itu pula mereka mulai belajar menjinakkan binatang liar untuk diternak dan bercocok tanam. Selanjutnya pola bercocok tanam ini dikembangkan menjadi pertanian tradisional. Yang didasari oleh pengalaman ratusan tahun dan adanya peradaban, yaitu nilai-nilai spiritual yang diterapkan dalam bentuk ritual atau upacara-upacara adat. Pertanian tradisional ini berjalan sehingga ribuan tahun, hingga pada akhir Perang Dunia II berubah menjadi pertanian modern atau yang disebut dengan revolusi hijau. Sejak saat itu pola pertanian berubah, terutama di negara-negara Eropa. Mereka mulai menggunakan pupuk dan pestisida agar kebutuhan pangan terpenuhi, karena terjadi krisis pangan akibat perang yang berkepanjangan. Perubahan pola pertanian tersebut membawa dampak pada negara berkembang seperti Indonesia. Sejak awal tahun 70-an mulai dikenalkan konsep pertanian modern. Awal penerapannya memang membawa dampak positif, terutama untuk meningkatkan produksi beras. Pada tahun 1970-an, penerapan pertanian modern telah berlangsung selama 50 tahun di Eropa. Dampak negatif mulai bisa dilihat, yaitu dengan menurunnya kualitas kesuburan tanah, terjadi pencemaran air, meningkatnya gas di udara, dan dampak kesehatan. Di Indonesia, gerakan perubahan kembali ke pertanian alami dimulai awal tahun 90-an. Namun ada beberapa lembaga yang sudah mulai sejak tahun 80-an. Pada era ini mulai terjadi perbedaan pendapat antara para ahli. Pendapat pertama berasal dari kelompok yang mempunyai kekhawatiran akan dampak dari pertanian modern, sehingga mendorong para pengambil kebijakan untuk kembali ke pertanian alami atau yang disebut dengan pertanian alami. Pertanian ekologis, pertanian selaras alam atau biodinamik. Pendapat kedua berasal dari kelompok yang tetap mempertahankan pola pertanian modern, terutama mereka yang memiliki industri pupuk dan pestisida kimia. Kondisi ini masih berlangsung saat ini, dan masalah pertanian menjadi semakin kompleks karena sudah masuk pada ranah politik, bukan lagi ranah teknis. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan.